Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah mobil. Mobilnya ada di belakang. Jadi ceritanya adalah mobil ini sudah lama bareng sama keluarga kami. Ini mobil kesayangan juga di keluarga. Dan besok itu adalah hari yang cukup menakutkan karena besok mau tidak mau mobil ini harus pindah dari sini gitu. Besok mau tidak mau harus pindah dari sini. Biasanya mobil ini memang parkir di sini karena satu kondisi tertentu, mau tidak mau mobil ini harus hidup lagi, dan mobil ini paling tidak harus aktif, paling nggak bisa maju mundur keluar garasi dengan bebas. Tadinya dia diam di situ dan itu tempatnya gitu ya. Dan sebagai informasi, mobil ini sudah hampir 2 tahun itu diem di sana. Sudah lama mangkrak ya, bisa dibilang mangkrak. Memang sedikit mengkhawatirkan kondisinya. Dan kalau dibiarkan begini saja, sepertinya mobil ini tidak akan terselamatkan gitu ya. Nah, ini adalah video ini mungkin nanti akan ada lanjutannya dan segala macam. Saya pengen sharing tentang bagaimana kita mencoba menyelamatkan mobil ini gitu. Oke, saya sedikit jelasin tentang mobil ini. Mobil ini adalah Toyota Corolla DX dengan nomor kode rangka atau kode bodi ya. Kode bodi itu KE70. Ini tahun 83, walaupun di BPKB-nya saya lihat itu tahun 84 awal gitu ya. Nah, Corolla sekarang mobil kayak gini lagi banyak banget, tapi saya beli mobil ini tahun 2012. Dari 2012 waktu itu juga mungkin banyak, tapi belum sebanyak sekarang ya yang menyukai mobil ini. Dan mobil ini itu antara makin banyak atau makin sedikit di pasaran, karena mobil ini banyak juga yang sudah tidak terselamatkan, lalu dibongkar, lalu dijual partnya sebagai part copotan gitu ya. Lalu tapi banyak juga orang yang suka sama mobil ini dan akhirnya merestorasi mobil seperti ini. Corolla DX83 itu punya yang ciri khasnya, yang pertama adalah dia udah ada speedometernya, udah ada RPM-nya. Lalu yang kedua adalah untuk ngebuka bagasi dan ngebuka tangki bensin itu ada knopnya di dalam ya, jadi sudah tinggal ditarik aja gitu. Kalau yang dulu tuh, yang lama sebelumnya harus pakai kunci gitu. Dan yang ketiga ciri khasnya adalah apa ya? Ciri khasnya adalah bumper karetnya itu, tapi hanya 83 plus yang kayak gini ya. Jadi Corolla DX 83 plus ya, ciri khasnya bumper karetnya. Jadi bumper depan belakangnya itu dia lebih panjang dan dari karet gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita akan lihat seperti apa kondisinya gitu. Ini kemarin tuh kondisinya seperti ini, kotor banget ya. Kondisinya kotor banget. Nah, untuk tahu seperti apa kondisinya, besok akan ada yang datang lalu mengecek kondisinya seperti apa, kondisi secara keseluruhan ya, bodi dan segala macamnya. Langkah pertama adalah membersihkan mobil ini dari yang tadi itu, yang kotor itu. Lalu ini udah saya bersihkan tadi. Sudah saya cuci, sudah saya bersihkan, walaupun dalam kondisi diam, jadi nggak bisa terlalu bersih gitu ya, jadi hanya sekedar membuang kotorannya aja. Nah, setelah bersih baru kita bisa tahu kondisinya seperti apa. Oke, terima kasih. Ayo kita lihat, cek mobilnya. Nah, dari luar ya, kondisi awalnya bisa dilihat sebenarnya mobil ini dari segi cat ini memang sudah tidak prima lagi ya. Nah, beda dengan pertama kali. Mobil ini saya beli tahun 2012, jadi udah bersama keluarga kami 9 tahun. Ya, 9 tahun kurang lebih ya, 9 tahun. Jadi sudah cukup lama, dan ini menemani berbagai kejadian di keluarga kami. Jadi bisa dilihat memang catnya sudah nggak prima, bisa kelihatan ya, udah busem. Jadi itu yang pertama kali bisa dilihat. Dan yang kedua, memang ada jamur di mana-mana nih, di kaca. Ini ada jamur, di bodi juga banyak jamur, karena memang dia udah lama diem, jadi wajar lah kalau ada jamur.
secara kondisi adalah yang paling parah adalah memang di bagian luar adalah kroposnya ini banyak banget. Dan kroposnya ini hampir ada di seluruh badan ya, walaupun tidak merata ya, nggak hampir semuanya gitu, dan kebanyakan ada di bagian bawah. Kenapa saya pengen banget video ini, karena mungkin setelah nanti diperbaiki saya nggak tahu mobil ini akan pergi berapa lama gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini saya paling nggak terlalu kangen lah sama mobil ini. Lalu kita coba masuk. Kuncinya kayak gini. Kuncinya. Yuk. Agak susah ya. Nah, karena udah lama banget gak dibuka ya. Nah, ini dia bagian dalamnya. Nah, kondisinya kayak gini. Bisa lihat ini speedometernya. Speedometernya biasa ini kalau tahun 83 tuh udah ada RPM-nya ya. Kondisi bensinnya sini masih naik, nggak tahu nih rusak atau enggak. Lalu ini setirnya, saya juga senang banget sama setir ini. Setir bawaannya seperti biasa panel-panelnya. Ini kita pakai tip kecil gini aja. Ini sampingnya dan ini bagasinya. Ini empuk ya dipandangnya. Ada busanya di dalamnya gitu. Ini luarnya tuh kayak plastik yang agak seperti kulit tuh. Jadi ini yang bagian yang udah pecah. Gitu. Joknya kayak gini. Ini kepalanya udah kita pakai ini, nanti kita ke belakang deh. Ini rem tangan ada di sini. Ini giginya personalnya udah kita rapin nih, kemarin pakai cover. Ini pakai punya Carry kalau nggak salah. Tuh. Seperti biasa ini ada outdoor atapnya juga, ini udah kasih tambahan supaya lebih fungsional ya. Seperti ini mobilnya. Dia giginya cuma ada 4 ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah, giginya cuma ada 4, 1, 2, 3, 4, lalu ini mundur. Nggak ada gigi 5 di atasnya. Gitu, ini knopnya pun masih asli. Kangen banget sebenarnya naik mobil ini, ya Allah. Gitu, ini tempat posisi duduk ini juga saya sangat seneng. Mobil ini sempit, boleh dibilang mobil ini sempit, kecil untuk orang yang berbadan besar seperti saya. Memang ini gimana ya, tapi entah kenapa mobil ini tuh ngiket banget ke saya, nempel gitu. Jadi kalau ketika saya nyetir, pintu ditutup, itu kaki kesender, kaki kiri kesangga, badan kesangga, tapi memang tidak luas gitu. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Buat orang yang buat yang nyetir ini enak, tapi kalau untuk yang penumpang, saya pernah nyobain duduk di sini, memang untuk duduk di samping sini memang terlalu kecil, terlalu sempit ya. Apalagi di belakang. Kita coba ke belakangnya. Kita masuk di belakang. Nah, itu. Ini dia di belakang posisinya. Kita coba buka ya, biar terang. Nah, itu. Memang mobil ini bener-bener kesayangan keluarga. Anak-anak juga sangat senang banget mobil ini. Bagian belakang, joknya kayak gini. Ini kelihatan panel. Ini adalah tampilan dashboard kalau dari belakang. Kurang lebih gini. Nggak ada power window, semua manual. Ini dari samping, lalu ini sangat nempel. Kalau orang di depan, yang duduk di depan itu seperti saya, ya ini sangat nempel. Ini ada lantainya itu karpetnya tuh karpet blue gitu. Masih original juga ini. Dan sini ada kantong gitu. Dan apa yang menarik dari mobil ini ya, dari segi interior. Kalau lihat dari segi interior, mobil ini tuh kerasa gimana ya, rasanya tuh kayak
beda banget sama kayak mobil sekarang gitu. Kalau kita ngerasain mobil ini tuh kayak ya kayak bukan mobil sekarang, tapi tidak separah kita naik mobil tua yang memang kondisinya ini. Jadi masih bisa, tapi kita masih nyaman ada di dalamnya gitu. Kalau saya sih seperti itu. Oke, udah ngeliatnya mobilnya kayak gimana ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, saya sendiri nggak tahu nanti akan seperti apa prosesnya, seperti apa tahapannya. Cuman saya merasa segala macam yang terjadi sama mobil ini itu harus saya dokumentasikan. Kurang lebih seperti itu. Dan anak-anak mungkin harus tahu juga. Nah, kalaupun nanti mobil ini tidak bisa diselamatkan, ya mungkin anak-anak juga harus tahu kita pernah punya mobil ini dan kita pernah berusaha juga nyelamatin mobil ini gitu ya. Ya sedikit bermimpi nggak masalah ya. Ada salah satu teman dulu yang nanya pernah naik mobil ini dan dia bertanya, ngapain sih lu ngurus mobil kayak gini gitu kan. Pertama, saya beli mobil ini adalah mobil pertama saya beli sendiri gitu ya. Lalu ternyata mobil ini memang memberi banyak kenangan bagi keluarga saya. Jadi mau tidak mau sangat sulit untuk melepas. Saya sendiri orang yang kayak gitu ya, sulit untuk melepas mobil yang sudah memang banyak kenangannya. Anak saya pertama dan kedua lahir ditemani mobil ini. Itu kurang lebihnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam hangat dari Bujung Barat Pulau Jawa. Di sini saya Wildan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala. Dan ini ada menyetir pertama mobil ini setelah bertahun-tahun.